Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karel dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan nomor NIM 2201072020. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tugas dari mata kuliah perbankan dengan materi SCB dan LC atau kepanjangan dari Safe Deposit Box dan Letter Credit. Baiklah, dimulai dari SDB yaitu Safe Deposit Box. Pengertian Safe Deposit Box. Menurut Kasmir 2014 135, Safe Deposit Box adalah jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Yang kedua, menurut Afrizawati pada tahun 2016, Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah Safe Loket jasa pelayanan memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Yang ketiga, menurut Hasibuan, Safe Deposit Box atau pelayanan simpanan aman adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa box atau kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap box memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat sehingga sulit dicuri orang. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Safe Deposit Box adalah pelayanan jasa yang diberikan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga. Selanjutnya yaitu tujuan dari Safe Deposit Box. Satu, untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat penting seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat nikah, ijazah, paspor, akte kelahiran, dan lain-lain. Yang kedua, untuk menyimpan harta atau benda-benda berharga lainnya seperti mutiara, berlian, intan, permata, emas, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Untuk menjaga keamanan barang yang disimpan. Yang keempat, untuk memberikan rasa aman bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu fungsi deposit box, Safe Deposit Box. 1. Menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi Safe Deposit Box selama tidak melanggar aturan yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, menjamin keamanan dokumen nasabah. Hal ini disebabkan peralatan keamanan canggih. Safe Deposit Box terbuat dari baja tahan api. Terdapat 2 anak buah kunci di mana Safe Deposit Box hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme Safe Deposit Box. 1. Prosedur pembukaan Safe Deposit Box. Yang pertama, calon nasabah Safe Deposit Box harus mengajukan permohonan kepada bank. Yang kedua, calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan spesimen. Yang ketiga, pengontrak harus membayar terlebih dahulu boxnya apabila kontraknya sudah habis. Yang selanjutnya yaitu mekanisme Safe Deposit Box. Yang pertama, prosedur pembukaan Safe Deposit Box. Selanjutnya mekanisme Safe Deposit Box. Pertama, prosedur pembukaan Safe Deposit Box. Pertama, calon nasabah Safe Deposit Box harus mengajukan permohonan kepada bank. Selanjutnya, calon pengontrak harus menandatangani surat perjanjian dan spesimen. Yang ketiga, pengontrak harus membayar terlebih dahulu uang kontrak. Keempat, pengontrak harus mengembalikan kunci apabila kontraknya habis. Dan yang terakhir, apabila pengontrak meninggal dunia, yang berhak mengambil simpanan adalah ahli warisnya yang sah. Yang kedua,
Pengamanan safe deposit box. 1. Pengontrak safe deposit box harus dilakukan secara selektif. Yang kedua, perjanjian kontrak safe deposit box harus jelas dan mengikat. Yang ketiga, penyimpanan dan pengambilan barang yang disimpan harus dalam ruangan safe deposit box. Keempat, safe deposit box dan ruangannya harus didesain sedemikian rupa sehingga kuat dan aman. Yang kelima, master key dan kunci box harus yang baik dan sulit dipalsukan. Keenam, master key dipegang oleh karyawan bank, sedangkan kunci box dipegang oleh nasabahnya. Ketujuh, ruangan safe deposit box hanya dapat dimasuki oleh petugas bank dan para nasabah. Kedelapan, master key harus disimpan dengan baik di kantor bank yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu biaya-biaya untuk menyewa safe deposit box. Pertama, biaya sewa. Yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa biasanya dibayar per tahun. Yang kedua yaitu setoran jaminan. Merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi, maka safe deposit box tidak perlu diperpanjang. Setoran jaminan dapat diambil kembali. Materi berikutnya yaitu LC atau Letter of Credit. Yang pertama, pengertian dari LC. LC atau yang biasa disebut Letter of Credit dalam bahasa Indonesia disebut sebagai surat kredit berdokumen. Letter of Credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importer nasabah bank devisa bersangkutan dan diajukan pada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberikan hak oleh importir untuk menarik wesel atas bank pembuka untuk sejumlah uang tersebut dalam surat itu. Yang kedua, jenis-jenis LC atau Letter of Credit. Yang pertama, Transferable Letter of Credit. Suatu LC yang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain baik secara sebagian maupun secara keseluruhan. Yang kedua, Back-to-back Letter of Credit, yaitu suatu LC yang dibuka atas dasar pembukaan suatu LC dengan jaminan LC. Yang ketiga, Red Clause Letter of Credit, merupakan letter of credit yang memberikan kewenangan bagi negotiation bank untuk melakukan pembayaran di muka dengan sejumlah bagian atau keseluruhan pada ekspor sebelum penyerahan dokumen. Yang keempat, revolving letter of credit, suatu LC yang dapat dipergunakan beberapa kali berulang secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu selama berlakunya letter of credit. Dan yang kelima, standby letter of credit, suatu LC yang menjamin bahwa bank pembuka LC akan melaksanakan pembayaran jika terjadi one prestasi atau pelanggaran oleh aplikan. Standby LC baru dapat direalisasikan apabila transaksi tersebut tidak terpenuhi. Yang ketiga itu dokumen letter of credit. Pertama, bill of landing atau airway bill. Dokumen yang pertama ini adalah tanda bukti bahwa barang yang telah diberangkatkan dari negara asal. Selain membuktikan barang telah terkirim, bill of landing juga berguna untuk membuktikan kepemilikan barang yang telah dikirimkan. Yang kedua, faktur tagihan. Faktur ini berisi nama dan juga harga barang yang dikirim oleh eksportir. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai bukti transaksi yang sah. Yang ketiga, asuransi. Barang yang dikirim ke luar negeri harus diasuransikan. Asuransi berguna untuk menjamin keselamatan barang sampai ke tempat tujuan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang di sepanjang perjalanan, kerugiannya akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dan yang terakhir, keempat, packing list.
Dokumen ini biasanya diterbitkan untuk pengiriman barang dalam jumlah besar. Seperti namanya, packing list memuat barang apa saja yang termasuk dalam sebuah kontainer ketika akan dikirimkan. Yang kelima, Certificate of Inspector. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, barang harus melewati bagian pemeriksaan terlebih dahulu. Apabila lolos, pengiriman akan menerima dokumen berupa Certificate of Inspection. Yang keempat, mekanisme LC. Prosedur dasar letter of credit terdiri dari tahap pertukaran dokumen kepemilikan barang dengan uang tunai atau kontrak janji pembayaran. Terdapat 4 langkah dalam prosedur dasar tersebut. Pertama, issuance atau penerbitan letter of credit. Menerangkan proses ketika importer mengajukan permintaan dan membuka LC pada issuing bank serta penerbitan pemberitahuan resmi bank pada eksportir melalui advertising bank. Yang kedua, amendment atau perubahan LC. Pada saat LC dalam proses pelaksanaan, ada kalanya timbul perubahan kondisi LC yang harus dilakukan dan disampaikan pada pihak yang terlibat dalam LC tersebut. Sehingga LC yang dibuka pada umumnya berkisar pada bertambah jumlah LC diperpanjang tanggal perkapalan, perpanjangan masa berlaku LC, perpanjangan tanggal negosiasi, bertambah atau berkurang jumlah barang, syarat pembayaran dokumen tidak tersedia. Yang ketiga, menjelaskan tentang prosedur pengiriman barang oleh eksportir. Yang ketiga, utilization, yaitu pemanfaatan, yaitu menjelaskan tentang prosedur pengiriman barang oleh eksportir, transfer dokumen dari eksportir ke importir melalui bank dan transfer pembayaran dari importir. Yang terakhir, settlement, yaitu penyerahan pembayaran, proses penyampaian dana pada eksportir setelah menunjukkan dokumen kreditnya. Baiklah, sekianlah materi tentang safe deposit box dan letter of credit yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurang tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.